Saat saya mau menangkap satu ekor burung itu, tiba-tiba berubah lagi menjadi harimau kecil. Dan harimau kecil itu langsung menyerangku dengan cakar-cakarnya. Hai sahabat mimpi, bagi kalian yang suka dengan konten-konten dunia mimpi, halusinasi, ataupun fantasi, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang apa saja yang telah saya alami selama tertidur. Dan semua cerita ini langsung diangkat dari kisah mimpiku. Dan untuk mempersingkatnya, mari kita langsung dengarkan cerita mimpiku. Di suatu sore, saya sedang mengendarai truk dan tiba-tiba truk itu mogok. Kemudian aku pun turun untuk mengecek ada masalah apa yang terjadi. Dan masalahnya ialah pada akinya. Untuk memperbaikinya, kata kernet saya, ialah kita harus mencari burung kecil. Akan tetapi, katanya harus hati-hati, dikarenakan ada beberapa burung jadi-jadian yang jika ditangkap bisa menjadi harimau. Sedangkan harimau di tempat itu dijadikan makhluk suci. Setelah aku berkeliling di sana, aku dan kernekku mampir di sebuah rumah salah seorang penjual ikan lohan. Penjual ikan lohan itu pun tiba-tiba mengajak kernek saya untuk menagih uang berjumlah 50 juta di salah seorang pembelinya. Dan pergilah mereka berdua ke sana. Setelah pulang dari sana, si penjual lohan pun mendapati bahwa pembayaran yang dia terima itu kurang 50.000. Dan setelahnya, saya dan kernek saya mau izin pulang dari rumah si penjual lohan itu. Pas saya ada di teras, saya melihat burung yang saya cari. Otomatislah saya langsung tangkap burung itu. Tapi apes, setelah saya tangkap, eyalah, ternyata burung itu burung jadi-jadian. Dan ia pun berubah menjadi harimau, tapi ukurannya kecil. Kaget saya. Dan seketika itu pun saya banting makhluk itu. Pemilik lohan pun langsung kaget dan menyuruh saya pergi lewat pintu belakang. Karena dia takut bahwa mana nanti ada warga yang melihat. Dan aku pun disuruh lewat pintu belakang. Dari pintu belakang itu ternyata tembus langsung ke pemukiman penduduk yang sangat rindang dan ditumbuhi banyak pohon-pohon bambu. Di kampung itu pun saya bertemu paman saya. Kemudian dia bertanya, "Kenapa kamu sampai di kampung ini?" Saya pun menjawabnya dengan menceritakan kejadian saya alami sebelumnya. Dan dia bilang, "Oh, ceritanya begitu." Dan dia pun bilang, "Kamu juga harus hati-hati. Di sini pun sama. Hewan itu atau macan itu masih dianggap makhluk suci." Lah bingunglah saya, ternyata mas sama. Dan tiba-tiba karena saya pun keluar dari sebuah gubuk reot yang ada di samping jalan. Si karena itu pun menghampiriku dan pamanku, dan dia bercerita bahwa mana semuanya sudah aman. Legalah saya ya. Dan tiba-tiba lagi tuh ada segerombolan burung yang saya cari banyak sekali, berterbangan di pohon-pohon,
di pinggir jalan. Dan aku pun berniat untuk mengambilnya satu ekor untuk membenarkan aki mobilku. Dan apesnya, lagi dan lagi saat saya mau menangkap satu ekor burung itu, tiba-tiba berubah lagi menjadi harimau kecil. Dan harimau kecil itu langsung menyerangku dengan cakar-cakarnya. Yang pertama ia cakar ialah kakiku, kemudian naik ke perutku, ke punggungku. Pas saat mau mencakar leherku, makhluk itu bisa saya pegang dan langsung saya banding ke tanah. Kemudian makhluk itu meledak dan berubah menjadi cahaya. Setelahnya pun hilang entah kemana. Kernek dan pamanku pun terdiam melihat semua itu. Pamanku langsung menyuruhku untuk segera lari dari situ. Karena dia tahu pasti akan ada sesuatu yang berbahaya. Dan pamanku menyuruh lari dan mencari masjid atau musola yang terdekat. Aku pun bergegas lari lah. Pas saat ada di pertigaan, aku melihat musola. Akan tetapi pas saya mau masuk ke musola itu, ternyata musola itu masih terkunci. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, aku pun bersembunyi di rumah samping musola yang ada di sana. Akan tetapi, si pemilik rumah yang kebetulan ibu-ibu itu tidak mengizinkan aku untuk menunggu di situ. Walaupun sebenarnya sudah saatnya mau masuk sholat. Dan aku pun bingung harus bagaimana, harus kemana lagi. Karena jika aku keluar, aku takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku pun menoleh ke sana kemari. Ternyata ada seseorang yang memanggil namaku. Aku pun langsung menoleh ke arah suara itu. Ternyata yang memanggilku ialah Ustadz yang biasa mengimami di musolahku. Dan akhirnya aku pun terbangun dari mimpiku. Sekian cerita dari saya, Sang Pemimpi. Semoga bisa menghibur kalian. Dan jika ada yang ditanyakan atau kalian mau bercerita tentang mimpi kalian, silahkan komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe-nya. See you, goodbye.